Ya sekarang medsos dosa tuh bisa berlipat-lipat, nggak ketahan, nggak tahu gimana tobatnya tuh Pak, karena nyebarnya kemana-mana. Makanya saum mulut sama dengan saum jempol, ya. Kan ada ibu-ibu sampai bercahaya wajahnya Bu, yang saya ingat, sampai suaminya tuh, kenapa ya Ustadz istri saya tuh wajahnya bercahaya? Emang gimana? Ya ditutup selimut tetap bercahaya katanya. Ada yang begitu kok, bicaranya seperti yang menjiwai. Hadirin, dan yang paling luar biasa tidak sabarnya kalau bicara, yaitu orang yang kalau ngomong sibuk ngomongin dirinya sendiri. Ini yang paling dangkal. Itu punya saya, itu jasa saya. Kalau nggak ada saya nggak bisa begini. Sayalah orang yang merintis semua ini. Saya yang berjuang. Kalau tanpa saya nggak ada apa-apanya. Saya. Nah inilah orang yang paling tidak sabar dalam bicara. Dia hanya sibuk memuji-muji dirinya sendiri. Dia tidak pernah ingat siapapun, apalagi ingat Allah. Karena dia sudah menuhankan dirinya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati ya. Nah, ayatnya tadi sudah dibaca, yaitu sabar yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Coba antara musibah dan karunia banyakkan mana? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel kan? Antara karunia Allah dengan musibah banyakkan mana? Karunia Allah tuh datangnya tiap bulan atau tiap minggu? Tiap hari atau tiap jam? Tiap jam atau tiap saat? Setiap saat dapat karunia? Ya. Nih contoh ya yang sering saya sampaikan. Kalau ada jarum ditusukkan ke sini, kan begitu ya? Ini jari bergerak karena keinginan jari atau diperintah otak? Dari mana otak tahu? Karena ini ngasih tahu, ngasih tahu ke sini, shoot sampai ke kepala. Kata kepala, ada yang nancep di jari, bahaya, tarik, set, begini. Lalu mulut supaya dramatis teriak, buka mulut, kan begitu. Itu untuk itu keluar udara tuh susah loh. Paru-paru harus neken, pita suara harus gini, mata terbeliak, kan begitu. Benar? Itu real time. Itu nikmat dari Allah. Coba kalau telat, ya nggak? Cilaka. Ini ketawa itu nikmat dari Allah. Gimana kalau telat? Saya bicara, kedengar, perintahkan ke otak, lucu nih, bener dan lucu. Ketawa kamu, ketawa, perintahkan, mulut buka, tekan udara. Rumit sekali untuk bisa ketawa itu. Demi Allah, itu adalah nikmat. Sedang duduk begini, miliaran nikmat yang Allah berikan. Otak berpikir, mata berkedip, nikmat Pak. Kalau enggak dikasih nikmat, merem terus repot, melek terus repot, kecepatan juga repot, kelambatan juga repot. Benar? Jantung berdetak, oksigen masuk ke sini, diproses, ditangkap oleh paru-paru, edarkan. Ini tiap detik jantung memompa tanpa kenal lelah. Makanan yang digiling tadi, belum lagi Bapak ada yang mau kentut, miring, perintah miring, ya enggak? Miring, tekan ke bawah. Luar biasa ini. Dalam setiap saat yang sama melimpah ruah karunia Allah. Benar? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Jadi kalau kita menderita bukan karena kurang karunia, kita menderita karena kurang bersyukur. Nah, sedangkan ujian ayat tadi dibaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
walanabluwannakum bisyai, sedikit. Musibah itu sedikit, dikit sekali dibanding nikmat yang ada. Jerawat, untung kecil kan? Jerawat. Tapi banyak orang yang lebih memikirkan jerawat daripada mensyukuri nikmat. Iya kan? Tiap ngaca tuh jerawat lagi yang dilihat. Dia enggak mensyukuri hidung normal, mata berkedip, kepala, telinga, kepala, pundak, lutut, kaki, empedur, empelot, makanya orang menderita tuh karena salah fokus. Kayak ada orang menghina, monyet kamu, tersinggung, sakit hati, dendam kesumat. Apa? Udah jelas disebut monyet, nanya lagi ya. Kan sederhana, monyet kamu, bukan, assalamualaikum, Saya tidak terima. Jadi dia nyiksa diri. Harusnya dia syukur. Ketika ada orang, monyet kamu, kita syukur. Syukur apa? Bukan kita yang menghina dia. Syukur kita punya ladang pahala untuk bisa latihan sabar. Syukur kita bisa memaafkan orang yang berbuat jelek. Syukur kita bisa membalas keburukan dengan cara yang lebih baik. Enggak ada ruginya. Jadilah orang sabar. Benar? Kendalikan diri. Ayo. Bahwa kita pasti diuji, tapi ujian itu bisyai, sedikit, ya, tentang takut, tentang kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang sabar. Siapa orang sabar di dalam musibah? Alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika ditimpa musibah, dia tahan dirinya dari komplain, dari ngerasulah, dari tindakan, dan satu yang dia lakukan adalah ingat Allah seraya berucap, kami semua milik Allah. Kami semua kembali kepada Allah. Orang sabar itu cirinya dua, yaitu tidak merasa memiliki kecuali semuanya milik Allah, dan tidak punya tempat kembali dalam segala urusan kecuali kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapat limpahan karunia yang besar, rahmat Allah dan petunjuk, hadiah bagi orang yang sabar menghadapi musibah yang sesungguhnya sedikit dalam hidup ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah begitu banyak pelajaran yang telah kita dapatkan dari guru kita. Dan satu hal yang patut kita cermati baik-baik, bahwa kesabaran tidaklah hadir secara instan. Kesabaran harus dilatih. Dalam segmentasi berikutnya nanti insya Allah Agim akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita mampu melatih tingkat kesabaran kita selepas pesan-pesan yang berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب وأسلموا له من. Jadi rahasia sabar itu ada pukulan pertama. Allah memberikan ujian, apa respon kita? Terjadinya tidak sabar kalau terjadi sesuatu enggak ingat kepada Allah. Nih, kita coba jabarkan innalillah dalam beberapa jenis zikrullah. Begini, jadi
kalau nanti ada apa-apa terjadi dalam hidup, apa aja ya, mulai kecucuk paku, kejedot jendela, kesiram comberan, genteng jatuh ke jidat, ditipu orang, sakit, apapun bentuk musibah. Satu ya, ini latihan sabarnya. Ketika ditimpa sesuatu, pokoknya nggak boleh ingat apa-apa kecuali satu, ini terjadi biiznillah. Langsung ini izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan petunjuk di hati kita. Dibuka hikmahnya nanti. Asal ingat ke Allah dulu. Dalam surat itu tadi At-Taghabun ayat 11 ya, dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini maupun pada dirimu, di bumi maupun pada dirimu, kecuali ma'asabam wala fi anfusikum illa fi kitab, kecuali sudah tertulis dalam lauh mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah, supaya kalian tidak berduka cita terhadap apa yang luput dan tidak bergembira ria berlebihan dengan apa yang Allah beri. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Jelas? Sakit izin Allah bukan? Makan pecel lele harga 12.000, tiba-tiba cucuknya ke sini. Pergi ke rumah sakit 200.000. Itu pecel lele termahal di dunia. Cucuknya di sini nggak dicabutnya sakit, dicabut 200.000. Mending yang mana? Mending sing ikhlas ya. Sudah rezeki dokter, perawat nyabut pecel lele. Itu izin Allah semuanya. Barang siapa yang ditimpa musibah enggak ingat ini izin Allah, hanya ingat ke makhluk, pasti sakit hati. Pasti enggak bisa sabar. Pasti sulit sekali menahan diri. Dua, kalau terjadi sesuatu kepada kita, satu izin Allah, yang kedua pasti ini mengandung kebaikan. Karena bagi orang beriman semua urusan baik. Inna amrahu kullahu khair. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan orang yang beriman. Semua urusannya baik. Dan tiada yang demikian kecuali yang beriman. Diberi nikmat dia bersyukur, syukur jadi kebaikan. Diberi ujian dia sabar, sabar jadi kebaikan. Maka ini pasti baik nih. Ditipu baik atau tidak? Ditipu baik atau tidak? Yang jelek tuh nipu. Itu pasti jeleknya. Kalau ditipu boleh jadi inilah yang mendatangkan jodoh ya. Kan ada yang ditipu, kemudian dia sabar, lalu seorang calon mertua kagum, kamu sabar benar, udah nikah sama anak saya, ya. Tapi tolong lunasi cicilan-cicilan, ya bisa jadi begitu. Jadi izin Allah pasti ada kebaikan, pasti ada hikmahnya, pasti ada hikmah. Yang ketiga, kalau kita ditimpa musibah, harus yakin ini sudah diukur oleh Allah. Jadi tidak boleh, saya nggak kuat. Enggak, pasti kuat. Tidak mungkin SD dikasih ujian pelajaran SMA. Itu guru zolim, benar? Dan tidak usah dikerjain. Tidak mungkin Allah yang maha adil memberikan ujian kepada kita yang kita nggak sanggup. Nggak mungkin. Allah tuh maha suci dari perbuatan zolim. Allah maha tahu siapa kita. Lebih tahu dari siapapun. Lebih tahu dari kita sendiri. Jadi kalau diuji udah diukur semuanya. La yukallifullahu nafsan
illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya, baik perintah-perintahnya maupun ujian hidup ini. 4. Nomor berapa barusan? 3 ya, hitung sendirilah ya. Karena ini tidak ada ulangannya. Yang keempat, 1 izin Allah, 2 pasti baik, 3 sudah diukur oleh Allah, yang keempat pasti ada ujungnya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ini nggak mungkin terus-terusan, ada ujungnya karena 1 kesulitan diapit oleh 2 kemudahan. Jadi sing sabar, kalau udah gulita malam, ini ciri-ciri dekat kepada siang. Tenang, jangan pengen cepat siang kalau belum begitu malam, ya. Sing sabar sampai nunggu jam 12, nanti juga akan ada waktunya. Ini kayak ini buka ini ya. Nggak usah ditunggu-tunggu, ditunggu juga tetap sama waktunya. Jangan sampai ada yang mendengar adzan duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, kenapa mau buka? Aduh, kenapa? Kok adanya sama ya dengan adzan maghrib? Dasar jarang sholat. Hampir gue buka katanya. Yang kelima, ini kuncinya, gimana supaya melewati ujian ini sabar. Surat An-Nisa 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau kebaikan apapun datang dari Allah, tapi kalau keburukan yang menimpa diundang oleh dosa kita sendiri. Makanya kalau ditimpa musibah, kepahitan, fokusnya itu adalah dosa apa yang saya lakukan sehingga musibah ini menimpa saya. Jelas? Kalau sendal hilang, dosa apa yang saya lakukan? Oh, saya udah beberapa kali pakai sendal orang. Kalau ibu dipipisin kucing, 2 kucing pada pipis rame-rame. Dosa apa ya Allah sehingga saya dipipisin kucing beregu begini? Segini banyaknya orang, saya yang terpilih. Oh, ternyata baju ibu udah lama nggak dilunasin ya. Padahal masih hutang. Karena tidak ada yang kebetulan. Lagi mau nyebrang, ada orang motor lewat. Kesiram baju, pas lagi menguap, masuk ke mulut. Nggak usah marah sama yang ngebut, udah jauh, percuma. Dosa apa yang saya lakukan sehingga comberan masuk ke mulut saya? Oh, memang mulutnya kayak comberan. Anak nyolong di kelas. Kenapa anak nggak jujur? Dipanggil oleh sekolah. Dosa apa saya selaku orang tua, anak saya kok nggak jujur? Periksa, boleh jadi bapak nggak jujur di kantor, nggak jujur dalam usaha. Semuanya disaksikan Allah, tidak ada yang meleset. Setiap dosa yang kita lakukan, setiap maksiat yang kita lakukan, pasti balik ke kita. Nggak mungkin ketuker. Makanya kalau ada kepahitan, langsung. Ibu juga sama, Bu. Ibu, kalau suami nyakitin ibu, kira-kira diundang oleh dosa siapa? Ini nggak mau ngaku masalah. Coba Bapak, kalau istri nyakitin bapak, diundang oleh dosa siapa? Nah, ini lelaki sejati benar. Ngaku aja saya yang salah, saya kepala keluarga. Saya belum bisa jadi teladan bagi istri saya. Saya belum bisa mendidik dengan benar. Saya belum bisa membimbing. Saya belum jadi contoh yang baik. Semua kesalahan istri, keluarga dan anak, saya yang salah. Baru bisa tobat. Baru bisa air mata keluar meminta ampun. Hadiahnya istri dibalikan hatinya oleh Allah. Yang tadinya menjengkelkan menjadi menyenangkan. Anak yang asalnya senang ke internet, ke game, dirubah oleh Allah jadi senang ke Al-Quran. Berkah bagi orang yang tobat, karena tobat itulah gerbang solusi. Tidak ada solusi tanpa tobat. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Baik, terima kasih ya pemirsa yang dirahmati Allah. Luar biasa apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Dan sekaligus terima kasih juga kepada para pemirsa yang telah
mengirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui Twitter ataupun Instagram di @damai_tv1 dan besok dan selanjutnya Anda pun juga bisa mempersiapkan pertanyaan dengan tema-tema yang akan terus berubah di setiap harinya. Baik, alhamdulillah ada banyak pertanyaan, tetapi karena keterbatasan waktu kami membatasi pertanyaan-pertanyaan yang memiliki kaitan atau ada related dengan tema bahasan kita kali ini. Kita langsung saja, pertanyaan yang ditujukan kepada A.A. Gim. Ada makna daripada sabar, ada batasnya. Bagaimanakah memahaminya? Ini sambil duduk berdiri nih. Duduk aja, nggak apa-apa. Sabar ada batasnya. Oh, tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Karena sabar itu sebuah proses pengendalian diri. Masa mengendalikan diri dibatasi? Sabar itu bukan pasrah. Sabar itu adalah sebuah perjuangan mengendalikan diri, menahan diri untuk memilih apa yang Allah sukai, itu sabar. Kalau itu berakhir, berarti berakhir dong kita melakukan yang baik. Jadi kita, nih contoh ditempeleng, pak begini ya. Lalu yang nempelengnya itu sadar, astagfirullah, maaf, saya hilaf, saya sangka nyamuk, misal. Ini memang terlalu jauh ya. Tapi dia benar-benar minta maaf. Pilih apa yang Allah sukai. Kita pukul atau kita maafkan? Maafkan. Itu sabar. Sekarang ada lagi, wah dia nempeleng, udah gitu dia udah muter-muter tangan mau nempeleng lagi. Kita maafkan atau kita lakukan sesuatu yang membuat dia ngenempeleng. Kita bisa ambil batu, kita remukan, mau kayak gini. Itu juga bagian daripada sabar. Atau kalau enggak, tangkis yang membuat dia cukup terhalang dari berbuatan zolim. Karena kalau ada orang zolim, hukumnya tolak dengan tangan. Kalau tidak bisa, tolak dengan lisan. Paling tidak, tolak dengan hati. Dan itu selemah-lemah iman. Makanya tidak ada batasannya sabar. Dan ini sangat populer di kalangan masyarakat kita ya. Sabar itu ada batasnya, ternyata dijawab tadi. Tidak ada batasnya di sini. Tidak ada batasnya. Membatasi sabar berarti membatasi kelakuan baik. Yang berikutnya dari Fadilah untuk Ustadz Fikri. Bagaimanakah mendapatkan rahmat Allah jika dalam harta masih terdapat harta yang haram? Itu berusahalah apa yang tadi dikatakan oleh Kiai Haji Abdullah Gimnan Siar, bahwa berlaku jujur dalam segala hal. Tidak mungkin pendusta, lagi-lagi ya, kalau soal hak prerogatif Allah, terserah Allah maunya. Tapi kalau dari syariat, rasa-rasanya mbok ya jauh. Seorang pendusta mendapatkan rahmah. Tapi lagi-lagi, itu hak prerogatif Allah. Tapi soal syariat, berlaku jujur yang ditekankan. Apalagi dalam soal pencarian nafkah, punya kewajiban terhadap anak dan istri. Apa yang kita nafkahi kepada anak dan istri, kalau itu dihasilkan dengan uang yang haram, maka itu akan menjadi makanan yang masuk ke dalam perut anak istri kita berbentuk barang yang haram dan akan mempengaruhi pola fikir yang haram pula. Artinya kalau sudah berlaku tidak jujur, maka anak-anak juga akan tidak jujur dan menimbulkan generasi yang berikutnya, generasi yang tidak jujur juga. Begini, sebenarnya kita nih orang tua tinggal pilih saja mau berkorban untuk anak atau mau jadi korban bagi anak. Kalau kita mau berkorban untuk generasi, maka tadi yang disampaikan guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnan Siar, jujur termasuk dalam mencari rizki. Berikan generasi kita rizki yang halal, karena nilai kejujuran akan ada pada generasi berikutnya. Tapi kalau dikasih makan dengan barang yang haram, nyari rezekinya dengan cara tipsani, tipu sana sini, maka akan melahirkan generasi-generasi berikutnya yang tidak jujur dan pada akhirnya tidak menjadi amanah juga. Nauzubillah. Baik, terima kasih Ustadz Fikri. Berikutnya masih untuk A.A. Gim dari @trio.
apakah yang dimaksud dengan di dalam ujian terdapat rahmat Allah ini berlaku bagi seluruh manusia atau hanya untuk orang-orang yang beriman? Jadi Allah yang menciptakan semuanya, seluruh makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat ini nggak ada batasnya. Yang rahim ini spesial bagi orang-orang yang beriman. Sehingga tidak usah heran kalau orang-orang yang beriman ada yang ujiannya pahit-pahit. Karena Allah ingin menggugurkan dosanya supaya masuk surganya itu lebih bersih. Atau mengangkat derajatnya. Karena amalnya tidak cukup untuk mengangkat derajat, kasih saja oleh Allah ujian yang sudah diukur sehingga dapat pahala yang besar. Nah begitulah. Nah untuk yang lain-lain sama dapat rahmat Allah. Dikasih makan, kasih ilmu, ditutupin aibnya juga, diberikan rumah, kasih kemudahan. Ya mudah-mudahan saja yang belum beriman dengan rahmat Allah jadi sadar bahwa ini rahmat datang dari Allah sehingga dia beriman. Sehingga tidak hanya dapat rahman tapi juga dapat rahim. Masya Allah. Jadi kualitasnya untuk orang-orang beriman ini lebih tinggi lagi ya, ya. Baik, terima kasih. Untuk Ustaz Fikri yang berikutnya, apakah hidayah itu datang berulang kali? Lagi-lagi soal hidayah itu hak prerogatif Allah. Terserah Allah. Allah maha kuasa, Allah maha berkehendak. Tetapi bisa jadi juga berulang-ulang. Lagi-lagi karena rahmahnya Allah, sifat rahmatnya Allah. Rahimnya itu tuh diberikan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah jadi mukmin. Bisa saja, tapi lagi-lagi saya lebih kepada ini soal hak prerogatif Allah, hidayah itu. Dan Allah maha berkuasa. Tentu saja bagi orang yang memang menjadi pilihan Allah, hidayah itu bisa jadi Allah berikan kepadanya gitu. Baik, terima kasih. Yang berikutnya untuk Agim dari Anwar, @Anwar. Untuk menjemput rahmat atau mendapatkan rahmat Allah, selain berdoa langsung kepada Allah untuk diri kita sendiri, apakah kita bisa minta didoakan orang lain? Ada dalil irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, niscaya yang di langit menyayangimu. Tentu minta didoakan bagus ya, karena doa orang-orang yang soleh bisa menjadi bagian merubah takdir. Tapi minta didoakan tidak cukup. Harusnya syariatnya kita menjadi orang yang menebar rahmat, menebar kasih sayang. Teknik supaya kita bisa menyayangi orang lain, kita coba memindahkan diri kita. Kalau kita yang jadi dia, misalkan kita lihat ada ibu-ibu yang jualannya sederhana, udah tua. Duh, kalau saya begitu perlu nggak saya tawar? Nggak mau kan? Oh, kita berikan lebih. Jadi kalau kita memindahkan diri kita kepada keadaan orang tersebut, akan beda hati kita. Nah, contoh, Bu, Ibu, maukah Ibu dimaafkan oleh suami? Kalau suami punya salah, mau dimaafkan? Maukah diungkit-ungkit kesalahannya? Dan maukah dimarah oleh suami? Jawab. Mau dimarah-marah oleh suami? Ibu enaknya dimaafkan sesudah ibu minta maaf atau dimaafkan sebelum minta maaf? Sebelum minta maaf. Enaknya diungkit-ungkit atau dilupakan kesalahan ibu oleh suami? Jawab. Nah persis suami juga begitu, Bu. Ya, jangan suka diungkit-ungkit, jangan suka disebut-sebut. Nah tekniknya begitu. Tekniknya begitu. Halo. Jadi kita pindahkan apa yang kita mau lakukan. Nah itu akan menjadikan kita lebih bijaksana. Kalau ada orang salah, saya juga nggak mau diungkit-ungkit, saya nggak akan ngungkit-ngungkit. Saya juga pengen dimaafkan, saya akan maafkan. Nah teknik melimpahkan kasih sayang ke orang, kalau kita yang jadi dia, mudah-mudahan lebih lembut hatinya. Baik, masih ada satu pertanyaan untuk Kak Agim dari @Arifudinata. Lantas bagaimanakah tanda-tanda orang yang mendapatkan rahmat dan bagaimanakah cara untuk terus menjaganya? Orang yang dapat kasih sayang Allah ya cirinya adalah melimpah kasih sayangnya.
Coba orang yang disayang Allah tuh dia akan rahmatan lil alamin. Kasih sayangnya itu bukan rahmatan lil islami, bukan hanya buat kaum muslimin, tapi seluruh alam. Guru-guru kami itu Pak pernah suatu saat ke kebun, lalu di sini nempel semut. Sampai di rumah, aduh ini semut dari pohon mana? Tadi saya naik ke pohon itu, balik lagi Pak ngembaliin semut itu. Karena boleh jadi dia ada anaknya di sana, atau besan mertua. Coba ini tes kerahmat. Bapak lagi di toilet ada kecoa terpeleset telentang, diapain? Hah? Nah itu kan jelas. Padahal itu kecoa sedang bertasbih Pak. Izin Allah bukan kecoa terpeleset di sana. Jawab. Izin Allah bukan. Ada hikmahnya tidak? Ada maksudnya enggak Allah memelesetkan kecoa di depan kita? Udah kecil, telentang, gak bisa tengkurap, digebuk, itu kan zolim luar biasa. Tolong, pluk. Gak ada yang lihat karena kita di WC. Allah lihat tidak? Boleh jadi itu yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah ada kisah tentang wanita pezina memberi minum seekor anjing. Tidak ada yang lihat. Beliau sendiri yang turun ke sumur, naik, kasih. Gak ada yang lihat. Allah maha melihat. Allah menghargai kebaikan wanita ini, hapus dosanya. Nah seperti itulah Pak. Jadi orang-orang yang dapat rahmat Allah mah di mana dia ada tuh menyebar kebaikannya. Ciri khasnya adalah orang lain itu nyaman dekat dengan dia Pak. Kenapa? Karena orang yang dapat rahmat Allah huwallazi anzala sakinah. Dia akan sakinah hatinya. Kalau orang sudah sakinah hatinya, maka orang-orang di sekitarnya tuh merasakan sakinah. Inilah karunia yang sangat besar, dan demikian orang akan mendapat kebaikan, baik kita berbuat, diam, bicara atau tidak, karena rahmatnya menyebar daripada akhlaknya, dari kebaikan hatinya, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Hakim Ustadz Fikri yang telah memberikan jawaban-jawaban yang sangat jelas, dan insya Allah besok Anda jangan lewatkan Damai Nusaku dengan tema-tema yang berbeda. Untuk itu selalu siapkan pertanyaan-pertanyaan Anda, dan jangan lupa sampaikan pertanyaan Anda melalui Twitter atau Instagram di Damai Nusaku _TV. Pertama kita akan sedikit membahas tentang tema besok yang akan disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur, meraih ampunan Allah, yaitu Al-Ghafur. Pertanyaan sangat singkat sekali. Bagaimanakah cara meraih ampunan Allah, Ustadz Fikri? Meraih ampunan Allah adalah dengan menjalankan apa perintahnya dan menjauhi larangannya. Begini Mas Agung, Iblis pernah bersumpah, ya Allah demi izahmu, aku akan terus mengganggu anak keturunan Nabi Adam. Kata Allah, demi izahku dan demi keagunganku, hai iblis, silakan kau goda. Masya Allah. Tapi selama mereka masih ada nyawa dan mereka bertobat, sebesar itulah ampunan yang aku berikan kepada para hambaku. Begitulah ampunan dari Sangat Allah. jelas sekali. Artinya ketika iblis meminta permintaan yang buruk, Ya. Allah kabulkan. Tetapi ada skenario besar. Ampunan Allah lebih besar lagi. Ghafar itu tadi. Baik, terima kasih Ustadz Fikri atas apa yang telah diberikan kepada kita. Demikian pemirsa, Damai Nusaku untuk kesempatan kali ini. Insya Allah besok kami akan hadir dari Masjid Al-Falah, Perum Pondok Cibubur, Jalan Radar Auri, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dengan penceramah Ustadz Yusuf Mansur. Agung Izul Haq dan kerabat kerja Damai Nusaku serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup perjumpaan ini dengan doa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha dekat, maha mendengar, maha mengabulkan doa. Dan doa di bulan Ramadan adalah doa yang amat mustajab. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna salatana, Rabbana taqabbal minna siyamana, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duhai Allah yang maha menatap, berkahi majlis ini ya Allah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan penuh dengan ampunan-Mu. Ampuni ya Allah, ampuni
sebanyak apapun dosa dan maksiat yang kami lakukan sepanjang hidup ini. Ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampuni ya Allah sehitam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa-dosa yang tidak sengaja, dosa-dosa yang sengaja kami lakukan. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan kami perbuat. Ya Allah, ampuni dosa dan maksiat yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Doa yang maha menatap, ampuni segala kezaliman kami kepada orang tua. Ampuni semua kedurhakaan kami. Jua ampuni orang tua kami ya Allah. Berkahi sisa usianya. Jadikan Ramadan ini Ramadan penuh berkah bagi keduanya. Jadikan penghujung hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur, ringankan hisab. Jadikan keduanya ahli surga ya Allah. Lindungi orang tua kami dari kehinaan dunia wal akhirat. Ya Allah, ampuni dan sayangi guru-guru kami, hamba-hambamu yang menjadi jalan kami mengenalmu, menjadi jalan kami menapaki jalanmu. Berkahi keluarga dan keturunannya ya Allah. Muliakan para ulama, para ustadz yang membimbing kami di jalanmu ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh berkah, rumah tangga sakinah. Karuniakan pendamping hidup yang membuat kami semakin dekat denganmu. Titipkan keturunan yang saleh, salehah, hafiz, hafizah. Lindungi keturunan kami dari kedurhakaan, dari kehinaan, dari apapun yang engkau haramkan. Lindungi keturunan kami dari kejahatan, kezaliman makhlukmu ya Arhamar Rahimin. Utuhkan dunia akhirat mulia ya Karim. Ya Allah, bimbing para pemimpin kami ya Allah, agar selalu takut padamu, agar istiqomah di jalanmu, agar jadi tauladan kebaikan bagi kami. Lindungi dari niat dan perbuatan yang salah ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang istiqomah membimbing kami beriman padamu. Ya Allah, ampuni hamba-hamba yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi. Ampuni hamba-hambamu yang kami zalimi ya Allah. Jua ampuni hamba-hambamu yang menyakiti kami. Ya Allah, golongkan kami menjadi pemaaf yang tulus. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, kuatkan iman yang masih lemah, teguhkan yang sudah goyah, beri hidayah bagi yang belum mengenalmu ya Allah. Berikan kesembuhan bagi yang sedang sakit lahir wal batin. Bukakan jalan keluar yang barokah ya Fattah. Berikan jalan keluar yang berkah. Ya Allah, lindungi saudara kami yang terancam, yang dikenai musibah, bala wal fitnah. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi